Selamat siang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan penyertanya kita dapat berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan kunjungan bersama saya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menyempatkan diri untuk mengikuti kegiatan ini. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Rizkina Mulia. Teman-teman bisa panggil saya Rizky. Jadi tema kita pada siang hari ini yaitu gangguan menstruasi pada remaja. Gangguan menstruasi pada remaja adalah proses keluarnya darah dalam vagina yang terjadi diakibatkan siklus bulanan alami pada tubuh wanita yang terjadi karena proses perdarahan yang disebabkan menurunnya dinding rahim sebagai akibat tidak adanya pembuahan alami pada tubuh wanita. Yang kedua, siklus haid adalah jarak antara tanggal mulainya haid yang lalu dan mulai haid yang berikutnya. Ada beberapa jenis siklus haid. Yang pertama, siklus haid yang normal atau klasik adalah 28 hari atau sekitar 25-32 hari. Yang kedua, gangguan haid atau menstruasi adalah kelainan yang terjadi pada siklus menstruasi. Beberapa gangguan haid yang sering terjadi antara yang pertama, nyeri haid, siklus haid tidak lancar, gangguan banyaknya darah dan lamanya perdarahan pada haid. Nyeri haid atau dysmenorrhea adalah kondisi yang ditandai dengan sensasi nyeri, berdenyut atau kram di perut bagian bawah. Biasanya kalau kita haid itu kita sering merasakan nyeri bagian perut kita yang bagian bawah. Itu tanda-tanda haid. Yang berikutnya polymenorrhea adalah salah satu gangguan siklus menstruasi yang ditandai dengan keadaan siklus haid lebih pendek dari biasanya, yaitu kurang dari 21 hari. Polymenorrhea adalah keadaan di mana siklus haid lebih panjang, yaitu lebih dari 35 hari. Amenorrhea adalah keadaan tidak adanya haid untuk sekitar 3 bulan berturut-turut. Berikutnya, hipermenorrhea adalah gangguan menstruasi berupa kelainan dalam banyaknya darah dan lamanya peredaran pada haid yang ditandai dengan perdarahan haid yang lebih banyak dari normal atau lebih lama dari normal, yaitu lebih dari 8 hari dan dikembalut 5-6 kali per hari. Hipomenorrhea adalah perdarahan haid yang lebih pendek atau lebih kurang dari biasanya dengan siklus haid yang teratur. Yang berikutnya, premenstruasi sindrom adalah keluhan-keluhan yang timbul menjelang menstruasi. Ada beberapa keluhan yang sering terjadi. Yang pertama, depresi. Yang kedua adalah perasaan ingin menangis, kurang semangat, gampang tersinggung, sulit berkonsentrasi, serta berubah nafsu makan. Biasanya sebelum kita menstruasi kita sering mengalami depresi, stres, mudah lelah, gampang tersinggung dan sekolah apa atau gejala tersinggung. Faktor risiko ini juga yang pertama faktor hormonal, status gizi, indeks massa tubuh dan tingkat stres. Yang pertama, status gizi dapat dipengaruhi siklus menstruasi seseorang. Status gizi dapat menggambarkan persen lemak tubuh seseorang. Yang berikutnya, siklus menstruasi dipengaruhi oleh hormonal, terutama hormon estrogen dan progesteron. Tingkat stres dapat mempengaruhi ketidakteraturan siklus menstruasi. Konsumsi nutrisi yang tepat selama maupun sebelum menstruasi dapat mengurangi dan menstabilkan keadaan fisiologi tubuh yang terganggu akibat menstruasi. Gangguan pada saat menstruasi dapat diatasi dengan menerapkan pola hidup sehat, konsumsi makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, jaga berat badan tetap ideal, beristirahat yang cukup dan belajar untuk mengelola stres. Jadi di sini juga teman-teman sekalian harus bisa mengelola stres dengan cara tidur yang cukup, olahraga teratur agar tubuh kalian tetap terjaga. Dan yang terakhir, apabila menemukan tanda-tanda gangguan pada saat menstruasi, segera periksa fasilitas kesehatan terdekat. Baik teman-teman, itu saja materi dari saya untuk hari ini. Sekian dan terima kasih.